Halo semuanya, di sini saya akan berpresentasi bukan untuk berekspektasi, karena ekspektasi yang terlalu tinggi itu akan membuat sakit hati. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Aku mahu tahu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Yasmin Fauziah Yulia Putri, kelas 10 S1 dari SMA Negeri 1 Pasawahan. Pada kali ini, Yasmin akan mempresentasikan tentang Kerajaan Sriwijaya. Apa itu Kerajaan Sriwijaya? Kerajaan Sriwijaya adalah sebuah kerajaan maritim dan pusat perdagangan yang pernah berdiri di wilayah Sumatera bagian selatan dan mencapai puncak kejayaannya antara abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat perdagangan dan agama Buddha, serta menguasai jalur penting perdagangan internasional di Asia Tenggara. Tujuan penulisan tentang Kerajaan Sriwijaya adalah untuk menambah pengetahuan dan pembelajaran mengenai sejarah, lokasi, peninggalan, raja-raja, aspek kehidupan, serta tentunya kerajaan tersebut. Dengan menjadikan Sriwijaya sebagai butik kejayaan Nusantara sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan di Asia Tenggara. Profil umum Kerajaan Sriwijaya. 1. Letak geografis. Awalnya berpusat di sekitar Palembang dan Sumatera Selatan. 2. Waktu kejayaan. Sekitar abad 7 hingga 13 Masehi. 3. Karakteristik. Kerajaan maritim dan perdagangan, bukan agraris seperti Majapahit atau Maratham. 4. Bahasa utama. Bahasa Melayu kuno. 5. Agama dominan. Buddha Mahayana meskipun ada pengaruh Hindu juga. 6. Wilayah kekuasaan meliputi sebagian besar Sumatera, Semenanjung Malaya dan bahkan sampai ke Thailand, Selatan dan Jawa bagian barat. Latar belakang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya lokasinya yang strategis di jalur pelayaran internasional Selat Malaka yang mendorong perdagangan maritim, kemampuan menguasai wilayah-wilayah kunci di Sumatera dan sekitarnya, pendirian angkatan laut yang kuat untuk mengamankan jalur dagang, serta dukungan dari para pedagang asing yang menjadikannya pusat perdagangan dan penyebaran agama Buddha. Warisan dan peninggalan Sriwijaya. 1. Candi Muara Takus di Riau. Meskipun lokasinya pastinya masih diperdebatkan apakah benar milik Sriwijaya. 2. Situs-situs arkeologi di sekitar Palembang. 3. Warisan budaya dan bahasa Melayu kuno yang menjadi dasar bahasa Indonesia. 4. Bukti kekuatan diplomasi dan jaringan perdagangan internasional Nusantara masa lalu. Kesimpulan Kerajaan Sriwijaya adalah kekuatan maritim dan pusat perdagangan serta agama Buddha yang dominan di Asia Tenggara, serta puncak kejayaan yang berlangsung dari abad ke-7 hingga ke-12 Masehi. Demikian presentasi yang saya sampaikan, karena dimulai maka juga harus saya akhiri. Jika diakhiri tanpa dimulai, itu bukan presentasi tapi masalah hati. Anjay.